Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardianto. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, semester 4 reguler. Dan dalam video kali ini saya akan menjawab soal UAS dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PAI. Langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian desain pembelajaran PAI. Desain pembelajaran PAI itu adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Saya ulang sekali lagi. Desain pembelajaran PAI itu adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar terjadinya transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Jadi itu jawaban yang pertama tentang pengertian desain pembelajaran PAI. Yang kedua, yaitu jelaskan landasan kurikulum PAI di sekolah. Di sini saya mengutip ada 5 landasan. Yang pertama adalah landasan religius. Di dalam landasan ini ada sumber dan ajarannya, ajaran Islam yang original, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi landasan religius itu berpatokan terhadap Al-Quran dan hadis, karena bertujuan untuk menanamkan kebaikan atau membentuk perilaku seorang siswa yang buruk menjadi baik, sehingga landasan religius ini membantu seorang peserta didik menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam dirinya. Yang kedua yaitu landasan historis. Landasan historis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah kehidupan di masa lalu. Jadi di dalam landasan historis ini berguna untuk peserta didik untuk mengingat kejadian di masa lalu, seperti tragedi, peristiwa, apapun itu, sehingga mengajarkan seorang peserta didik untuk mengingat kembali sejarah yang pernah terjadi di masa lalu, baik itu sejarah yang menyakitkan, menyedihkan, ataupun menyenangkan, sehingga tertanamlah dalam peserta didik nilai-nilai yang ada di dalam sejarah tersebut. Yang ketiga yaitu landasan yudiris. Landasan yudiris ini adalah ilmu yang mempelajari tentang norma. Norma di sini adalah hukum. Jadi seorang peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai yang ada di dalam hukum, yaitu supaya dia tidak menjadi seorang peserta didik yang tidak mempunyai tujuan hidup atau tidak mempunyai aturan hidup. Karena landasan yudiris ini membantu seorang peserta didik untuk mengatur kehidupan dia, sehingga menjadikan dia lebih baik lagi nanti ke depannya. Yang keempat yaitu adalah landasan psikologi. Di dalam landasan psikologi ini kita mempelajari yaitu tentang kejiwaan seorang peserta didik. Di landasan ini berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik menjadi lebih baik lagi, sehingga
menciptakan seorang peserta didik yang kejiwaannya secara sempurna. Jadi berguna untuk seorang peserta didik membangun karakteristik yang berani dan mempunyai tujuan yang baik. Baru yang kelima yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar. Jadi kita sebelum kita mempelajari hal-hal yang lebih substansial, kita harus mengajari dulu seorang peserta didik tentang dasar ilmu secara sistematis, terpadu dan logis. Karena ini membantu seorang siswa untuk menumbuhkan atau menciptakan di dalam kehidupannya yang mempunyai seluruh, seperti landasan Yudiris tadi, mempunyai tatanan. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3, yaitu jelaskan konsep desain perencanaan pembelajaran PAI. Konsep desain pembelajaran PAI itu adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan tujuan pengajaran atau aktivitas pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melakukan langkah-langkah pembelajaran, yaitu pelaksanaan perencanaan, penilaian dalam rangka mengatasi tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan agama Islam. Jadi konsep desain pembelajaran itu adalah suatu pemikiran atau persiapan untuk melaksanakan suatu pengajaran atau aktivitas pengajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran. Yang keempat yaitu adalah jelaskan tentang inovasi pembelajaran PAI. Pengertiannya adalah inovasi itu apa? Saya jelaskan dulu. Inovasi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu innovation, yang artinya sesuatu yang baru atau pembaharuan. Jadi inovasi pembelajaran dalam pembelajaran PAI merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi. Pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik dan para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Selanjutnya soal nomor 5 yaitu jelaskan komponen desain, evaluasi dan remedial pembelajaran PAI. Komponen desain dan evaluasi dan remedial pembelajaran PAI adalah unsur-unsur perencanaan dalam suatu pembelajaran, di mana suatu komponen desain evaluasi sangat berguna dalam hal ini, sebab melalui evaluasi atau perbaikan dapat menentukan keberhasilan dari suatu pembelajaran. Dan komponen desain remedial sangat berhubungan dengan perbaikan. Misalnya mengulang kembali pelajaran yang mana siswa itu belum paham ataupun tuntas dalam mata pelajaran tersebut. Jadi komponen desain, evaluasi dan remedial pembelajaran PAI ini saling berhubungan untuk melakukan perbaikan sehingga menciptakan atau meningkatkan potensi seorang siswa di dalam proses pembelajaran. Oke lah, demikian jawaban
dari soal UAS perencanaan pembelajaran PAI. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kebenaran itu datangnya dari Allah, kesalahan itu datangnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.